Salam, selamat pagi. Hari ini, Jumat 26 Juni tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 1 ayat 19-28 dan yang kedua, Hosea pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Ayat Nats terdapat pada Mika 5 ayat 1 berbunyi, "Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dan yang kedua, Matius 2 ayat 1-2 berbunyi, "Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, 'Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.'" Renungan berjudul Rencana Allah dari Sesuatu yang Kecil. Di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menilai segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini dari penampilan dan juga ukurannya. Oleh sebab itu tak jarang kita akan mengatakan bahwa sesuatu dengan penampilan yang menarik cenderung diminati daripada tampilan yang kurang menawan. Itulah cara pandang kita sebagai manusia. Namun berbeda halnya dengan cara pandang Tuhan. Tuhan bukan memandang sesuatu dari ukuran atau tampilan. Tuhan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari dunia. Firman Tuhan dalam kitab Mika 5 ayat 1 merupakan sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Di dalam nubuatnya, ia berkata bahwa dari Betlehem Efrata yang kecil akan lahir seorang pemimpin bagi Israel. Secara manusia, Betlehem hanyalah kota kecil yang tidak terkenal. Akan tetapi, justru tempat kecil seperti itulah yang dipakai oleh Allah untuk menyiapkan rencananya yang besar bagi umatnya. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika itu pun telah digenapi di dalam Matius 2 ayat 1-2, di mana orang-orang Majus berbondong-bondong mencari raja yang baru lahir di kota kecil Betlehem itu untuk memuji dan menyembahnya. Kelahirannya bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan sebuah penggenapan dari rencana Allah atas umatnya. Melalui perenungan saat ini, kita diingatkan untuk merubah cara pandangan kehidupan, yang biasanya melihat sesuatu dari ukuran yang besar dan menarik, menjadi orang-orang yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yakni seberapa besar dampaknya bagi kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang meremehkan sesuatu yang kecil. Sebab Tuhan saja bisa memakai sesuatu yang kecil untuk rencananya yang besar. Dia pun bisa memakai hidup kita, sekalipun kita merasa kecil dan tak pantas. Namun ketika Tuhan sudah berencana di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita anggap kecil pun akan menjadi suatu yang berdampak besar. Doa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk melihat sesuatu bukan dari seberapa besar dan kecilnya, melainkan dari sebagai berguna dan berdampak sesuatu tersebut untuk kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Fajar Pratama Putra. Salam bumi, bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.